Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 96 dari kelas B. Saya di sini akan memaparkan mengenai pendekatan peran penyuluh dalam meningkatkan produksi kopi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang pertama, gambaran umum lokasi penyuluhan. Karakteristik wilayah. Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian 0 sampai 1985 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tapanuli Selatan ini memiliki luas wilayah sebesar 444.428,30 hektar yang terdiri dari 212 desa, 36 kelurahan, dan 14 kecamatan. Ibu kota dari Kabupaten Tapanuli Selatan ini berada di Sipir. Selanjutnya, karakteristik penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 sebesar 275.098 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 136.683 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 138.415 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 sebanyak 280.283 jiwa. Kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan ini diantaranya kelompok tani, penyuluh, dan dinas pertanian. Selanjutnya, potensi. Salah satu komoditas perkebunan yang berpeluang dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah komoditas kopi. Di Kabupaten Tapanuli Selatan ini masih lebih dari 100.000 hektar lahan belum dikelola. Dengan jumlah lahan produktif yang masih belum dimanfaatkan ini, kita bisa memanfaatkannya untuk mendorong produksi kopi agar lebih banyak lagi produksinya. Mengingat Sumatera Utara juga merupakan produsen kopi terbesar nomor 3 di Indonesia dan menjadi eksportir kopi Arabica terbesar dengan nilai 105.137 ton per tahunnya. Identifikasi masalah. Yang pertama, isu permasalahan. Isu permasalahan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini meliputi yang pertama keterbatasan air, di mana pada saat musim kemarau tiba, petani akan kesulitan untuk mendapatkan air untuk menyirami tanamannya. Kemudian masalah hama. Hama yang merajalela di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, yakni hama monyet. Monyet ini merusak hasil pertanian petani seperti kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, rendahnya produksi. Kabupaten Tapanuli Selatan ini memiliki lahan untuk dikembangkannya agribisnis kopi yang luas, namun hasil produksinya masih jauh dari kata maksimal. Selanjutnya, sumber daya modal yang terbatas. Modal merupakan masalah yang umum ditemui di petani. Lalu, rendahnya adopsi teknologi. Petani komoditas pertanian, terutama petani tua, belum memahami teknologi dalam usaha taninya, sehingga usaha taninya pun belum maksimal. Selanjutnya, isu strategis. Isu strategis yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, yakni masalah rendahnya produksi karena belum optimal dalam penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang belum optimal ini, khususnya pada perkebunan kopi. Lahan Kabupaten Tapanuli Selatan ini lebih luas dari kabupaten tetangganya, yakni Mandailing Natal, akan tetapi untuk produksi kopinya masih jauh dari Kabupaten Mandailing Natal. Komoditas kopi merupakan komoditas unggulan Indonesia yang harus dikembangkan. Selain permintaannya yang banyak, komoditas kopi ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi, apabila lahan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh petani, maka kesejahteraan petani juga akan meningkat. Selanjutnya, peta konsep, di mana untuk menyelesaikan permasalahan isu strategis, langkah pertama yakni dengan pengenalan konsep budidaya yang baik kepada petani lokal, kemudian melakukan pengembangan kelompok tani. Langkah selanjutnya, penerapan konsep budidaya yang baik dalam usaha tani kopi, dan yang terakhir, tercipta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selanjutnya, materi penyuluhan. Untuk menyelesaikan permasalahan kopi di Tapanuli Selatan ini, di mana mengenai produksinya yang rendah, maka diperlukan langkah penyelesaian. Di antaranya, dengan penguatan motivasi, dengan penguatan kelompok tani, dan dengan pendidikan dan pengembangan. Yang pertama, penguatan motivasi.
Kegiatan penguatan motivasi dilakukan dengan diskusi mengenai pengembangan olahan produk kopi dan diskusi mengenai potensi pasar komoditas kopi. Dengan diskusi ini diharapkan dapat memotivasi petani kopi untuk menjalani usaha taninya. Yang kedua, dengan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan petani dilakukan dengan kegiatan musyawarah dengan berbagai instansi terkait, serta dilakukannya studi banding ke daerah lain. Yang ketiga, dengan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, dilakukan pengenalan budidaya kopi yang baik melalui kegiatan penyuluhan. Selain itu, juga diadakan pelatihan bagaimana cara penanggulangan hama sehingga dapat meminimalisir kendala pada proses budidaya. Selanjutnya, rencana kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan. Dalam penguatan motivasi, kegiatan diskusi pengolahan produk kopi akan dilakukan pada bulan Februari 2021 dan diskusi mengenai potensi pasar komoditas kopi akan dilakukan pada bulan Maret 2021. Kemudian, penguatan kelembagaan melalui musyawarah petani akan dilakukan pada bulan Februari 2021 dan juga studi banding akan dilakukan pada bulan April 2021. Selanjutnya, kegiatan pelatihan dan pengembangan. Pengenalan teknologi budidaya yang baik akan dilakukan pada bulan Januari 2021 dan pelatihan penanggulangan hama kopi akan dilakukan pada bulan Januari 2021. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.